Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Herbert Sinaga dan kita akan bersama-sama kembali melanjutkan pembahasan topik yang menarik melalui channel ini yang saya sebut dengan The Time is Near atau waktunya sudah dekat. Setelah kita menyelesaikan seri kiamat dalam 3 video sebelumnya, maka kita sampai pada satu pertanyaan yang penting, yaitu bagaimana kita dapat selamat bila kiamat itu datang. Kita akan membahasnya kembali bersama-sama dengan satu sumber yang tidak akan pernah salah. Apa itu? Alkitab, firman Allah yang hidup. Apakah Alkitab memberitahukan cara bagaimana kita bisa selamat dari kiamat? Ya, Alkitab dengan jelas menyatakan bagaimana supaya kita bisa selamat saat kiamat itu datang. Mari kita pelajari bersama bagaimana supaya kita bisa selamat atau tidak binasa pada saat kiamat itu atau pada saat Yesus datang yang kedua kali. Sebelum kita melihat dari Alkitab kapan dan bagaimana kita bisa selamat, kita harus melihat satu pertanyaan yang paling mendasar. Mengapa kita ingin selamat? Mungkin ada yang mengatakan, karena saya takut. Atau ada yang ingin bertemu dengan orang yang dikasihi yang sudah mendahuluinya atau yang telah meninggal. Atau ada yang ingin bertobat. Atau banyak alasan-alasan yang lain mengapa kita ingin selamat. Jadi dalam hal ini, apapun alasan kita, Alkitab akan menuntun kita kepada alasan yang tepat mengapa kita ingin selamat. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 4:10 juga dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4:19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi dari ayat-ayat di sana tadi kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin kita semua selamat, karena Dia sangat mengasihi kita. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengingat Tuhan bila kita ingin selamat? Atau apakah Tuhan telah menyediakan pengorbanan Yesus untuk kita dapat selamat? Dan bagaimana respon kita? Atau apakah saya sudah siap untuk diselamatkan? Atau apa yang harus saya perbuat supaya bisa saya selamat? Alkitab akan menolong kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kisah 16 ayat 25-31 menceritakan seorang kepala penjara yang diselamatkan. Dalam kisah 26-30 dikatakan, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kisah Para Rasul 16:31 selanjutnya dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bayangkan, bukan hanya kepala penjara itu, tetapi semua isi rumahnya akan selamat bila mana percaya kepada Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Dia yang adalah Yesus, yang hanya melalui Dialah kita dapat diselamatkan. Atau dengan kata lain, hanya melalui Yesus keselamatan itu kita bisa dapatkan. Nah, pertanyaan penting, apakah saya memerlukan keselamatan?
Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang di dunia ini sudah berdosa. Berarti semua orang membutuhkan keselamatan karena mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kita tahu, kalau kita semua orang di dunia ini berbuat dosa, maka upah dosa adalah maut, yaitu kematian. Jadi Alkitab jelas mengatakan bahwa kita memerlukan keselamatan. Karena kita semua telah berdosa dan upah dosa adalah maut. Dan hanya melalui Yesus kita bisa diselamatkan. Alkitab juga menyatakan dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dengan percaya kepada Yesus melalui iman, kita akan diselamatkan, bukan dengan hasil usaha kita, karena itu pemberian dari Tuhan. Bukan karena kita berbuat baik, mungkin karena kita menolong orang, jadi kita diselamatkan. Tidak, tetapi karena Yesuslah yang menyelamatkan kita. Untuk percaya, kita harus menerima Yesus yang adalah anak Allah yang hidup, yang mengorbankan dirinya sebagai pengganti kita atas dosa kita. Karena upah dosa adalah maut, Yesus yang menggantikan kita untuk mati, maka kita bisa diselamatkan. Nah, bila demikian, maka semua dosa-dosa kita diampuni dan kita akan diselamatkan karena melalui Yesus. Nah, apakah Yesus benar-benar mengasihi kita meskipun kita orang berdosa? Yeremia 43:4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi kasih Tuhan tidak bersyarat. Dia tidak berpikir apa yang menjadi dosa kita, apa yang kita lakukan pada masa lalu. Dia mengasihi seorang pencuri, dia mengasihi seorang pezina, bahkan pembunuh, bahkan juga mengasihi orang yang egois, orang yang munafik, orang pecandu. Dia ingin agar kita datang kepadanya dan menerima dia sebagai penebus kita dan menyerahkan diri kita untuk diselamatkan olehnya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk menerima keselamatan itu? Roma 3:24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi satu-satunya yang kita lakukan adalah menerima pemberian yang cuma-cuma ini, yang Yesus berikan kepada kita dengan kematiannya di kayu salib. Dosa masa lalu kita akan diampuni dan kita akan diselamatkan. Nah, sekarang apakah menjadi beban bila kita menjadi pengikut Yesus? Karena dikatakan beban sekali kalau kita mengikut Yesus. Tetapi 2 Korintus 5:17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguh yang baru sudah datang. Bila kita menerima Yesus dalam hati kita, maka dia akan menghancurkan dosa lama kita dan mengubah kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi di sini diberitahukan kepada kita bahwa dengan Yesus bekerja dalam hati kita, yang kita sulit sekali meninggalkan dosa lama kita, pelan-pelan Yesus akan menghancurkannya. Galatia 2:20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi mungkin banyak orang berpikir menjadi pengikut Yesus tidaklah menggembirakan karena harus menyangkal dirinya.
Justru yang terjadi sebaliknya, kasih Yesus akan muncul dan berkembang dalam diri kita dan membuat hati kita akan bersuka cita. Di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi walaupun kesusahan itu datang, pengikut Yesus akan mendapat jaminan dan kuasa kehadirannya untuk membantu kita dan mengatasi itu semua pada saat yang dibutuhkan. Disinilah keajaiban terbesar dari pengikut Yesus, yaitu tidak ada paksaan kita untuk berbuat baik, karena apa yang kita lakukan itu sebagai pengikut Yesus mengalir dengan sendirinya, karena Yesus berada di dalam kita. Jadi bila kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Yesus, maka Yesus akan menuntun kita melakukan kehendak-Nya, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kita di dalam kehidupan kita. Jadi Yesus yang menolong kita melakukan perbuatan baik itu. Jadi perbuatan baik itu bukan berasal dari kita, tapi Yesus yang menuntun kita berbuat baik. Jadi penurutan akan hukum Tuhan menjadi suatu yang alami sebagai respon dari hidup kita. Dilahirkan kembali sebagai ciptaan yang baru setelah menerima Yesus, menjadikan hidup Yesus menjadi bagian dari hidup kita. Itulah yang terpenting. Dalam hal ini, mengasihi orang lain bukanlah menjadi satu beban, melainkan satu sukacita, karena Yesus yang menuntun di dalam diri kita. Mazmur 40 ayat 8. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allah-Ku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Jadi dengan Yesus ada dalam diri kita, maka Taurat Tuhan itu ada dalam diri kita, maka kita melakukan kehendak Tuhan dengan hati kita yang tulus. Jadi bagaimana kita dapat selamat saat kiamat? Yang terutama adalah percaya kepada Yesus, maka kita dan seisi rumah kita yang percaya juga akan selamat. Karena kita semua telah berdosa, dan upah dosa adalah maut, dan hanya melalui Yesus kita bisa selamat. Selanjutnya, dengan percaya kepada Yesus melalui iman, kita akan diselamatkan, tetapi bukan dengan hasil usaha kita, tetapi itu pemberian dari Tuhan. Tuhan ingin kita semua selamat, karena Dia sangat mengasihi kita. Dan kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Dia mengasihi kita apapun latar belakang dan dosa kita. Dia ingin agar kita datang kepadanya dan menerima Dia sebagai penebus kita dan menyerahkan diri kita untuk diselamatkan olehnya. Walaupun kesusahan datang, pengikut Yesus mendapat jaminan dan kuasa kehadirannya untuk membantu dan mengatasi itu semua pada saat yang dibutuhkan. Bila kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Yesus, maka Yesus akan menuntun kita melakukan kehendak-Nya, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kita di dalam hidup kita. Penurutan akan hukum Tuhan menjadi suatu yang alami sebagai respon dari hidup kita sebagai pengikut Yesus, dan mengasihi orang lain bukanlah menjadi satu beban, melainkan satu sukacita. Jadi dari sini semua kita sudah bisa melihat bagaimana Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat diselamatkan dan apa yang harus kita lakukan serta proses apa yang terjadi kepada kita. Dengan demikian, kita merasa yakin bila mana kita mengikuti langkah-langkah tersebut, maka Yesus dengan kasih-Nya akan menyelamatkan kita. Dan satu pertanyaan penting yang muncul kepada kita: bagaimana supaya hubungan iman dan kasih kita dengan Yesus selalu ada dan semakin bertambah?
Atau cukupkah kita dengan menerima Yesus, maka kita akan pasti tetap akan diselamatkan? Kita akan mengikuti pembahasan berikutnya. Apakah keselamatan kita dapat hilang? Wah, luar biasa. Rupanya keselamatan kita pun dapat hilang bila mana kita melakukan sesuatu yang mungkin menyebabkan keselamatan itu bisa hilang. Apa itu? Kita tunggu pembahasan berikutnya pada video berikutnya. Tuhan Yesus